Let's talk. 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 Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan banyak UMKM yang lebih memilih menjual produk jadi dari Cina dibandingkan buatan lokal. Hal itu terjadi lantaran banjirnya produk impor. Maman mengatakan kondisi itu membuat penyerapan tenaga kerja di Indonesia tidak signifikan dibanding dengan menjual produk hasil sendiri. Padahal penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM kurang lebih menyumbang 90-95% dari total tenaga kerja nasional. Akibatnya ekonomi tidak bergerak. Pemerintah sendiri, kata Maman, menargetkan penguatan sektor produksi UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Sebelumnya, Menteri UMKM mengatakan produk Cina bebas masuk Indonesia tanpa perlu sertifikasi. Ia mencontohkan jam tangan asal Cina yang masuk tanpa label, lalu diberikan label Indonesia. Hal itu menurutnya berbeda dengan produk Republik Indonesia yang harus mengurus berbagai izin seperti sertifikasi halal, standar nasional Indonesia SNI, dan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Let's talk. Saatnya Anda ikuti Public Interaktif Radio Andika. Let's talk. Public Interaktif dipersembahkan oleh Let's talk. Menjelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas makin padat dan kebutuhan pokok ikut naik. Pemerintah Kota Kediri bersama tim pengendali inflasi daerah siap menjaga harga tetap stabil lewat strategi 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pemkot Kediri juga bergerak cepat dari urban farming, perlindungan lahan pangan, perbaikan infrastruktur distribusi, sampai menjaga ketersediaan komoditas untuk program makan bergizi gratis. Khusus jelang Nataru, digelar operasi pasar murni dan gerakan pangan murah di 25 titik kelurahan 3 sampai 22 Desember 2025. Sekarang giliran kita, mari jadi konsumen cerdas. Belanja secukupnya, pilih yang berkualitas, cek tanggal kadaluarsa, dan jangan panic buying. Stok aman, jadi nggak perlu khawatir. Pesan ini dipersembahkan oleh Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. Let's talk. 105,7 Radio Let's talk. Andika. Let's talk. Assalamualaikum teman-teman, saya Adnan Raharja. Senang sekali pagi ini memandu Anda di Public Interaktif bersama pemerintah Kota Kediri. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga stabilisasi harga dan mendorong aktivitas ekonomi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sudah hadir bersama saya di studio ada narasumber. Yang pertama ada Pak Tetuko Erwin Soekarno, Sekretaris Bapeda Pemkot Kediri. Selamat pagi Pak Erwin. Ya, apa kabar Pak? Sehat walafiat. Ya, juga. Ya, ketemu lagi kita. Yes, ya Mas. Semangat baru ini Pak ya, menjelang tahun baru. Kemudian ada juga Bu Wihujeng Ayu Rengganis atau Bu Nanis, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Selamat pagi Bu Nanis. Selamat pagi Mas Adnan. Ya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Sehat selalu. Ya, senang sekali aura-aura positif dari narasumber saya pagi ini juga ikut menginspirasi kita ya. Ini setidaknya akhir tahun selalu kita optimis bahwa inflasi tetap terkendali gitu Pak ya. Amin. Ya. Saya ke Bu Nanis dulu ya berkaitan dengan kondisi ekonomi global saat ini Bu.
nasional khususnya. Bagaimana pandangan BI atau update terakhir? Iya, terima kasih Mas Adnan. Ini kalau kita lihat secara global dulu ya. Memang secara global ini ekonomi dibayangi dengan ketidakpastian. Kemarin ada government shutdown di Amerika, kemudian suku bunga kebijakan di berbagai negara. Namun kondisi global itu dampaknya ke nasional memang Indonesia ini masih cukup tahan. Ekonomi Indonesia ini masih cukup kuat di sepanjang tahun 2025 di tengah tangguh ya Bu ya? Betul, tangguh sekali. Mohon maaf ini agak serak-serak basah ini. Jadi walaupun kondisi global sedang tidak baik-baik saja gitu ya, tapi kita optimis kondisi ekonomi nasional kita terjaga, terkendali, permintaan masih tinggi, pertumbuhan masih solid. Kita optimis lah ke depan ekonomi Indonesia ini masih akan tumbuh kuat dan secara struktural dapat menopang rencana dan target pemerintah kita yang tahun 2029 ke 8%. Wow, 8% ini. Tapi insya Allah optimis bisa tercapai ya dengan kerjasama atau sinergi semua pihak ya Bu ya. Ya, karena intinya memang sinergi dan kolaborasi. Jadi memang tidak bisa sendiri, pemerintah, pusat, daerah, berbagai instansi berkolaborasi. Saya yakin kalau kita bersama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi ini, insya Allah Indonesia bisa berkembang lebih baik ke depan. Gambaran Kota Kediri sendiri bagaimana Bu? Nah, alhamdulillah di Kota Kediri kalau berdasarkan pantauan dari kami ya, dari berbagai indikator yang kita pantau itu masih terpantau tumbuh kuat. Jadi indikator daya beli masyarakatnya juga masih terjaga, terus kemudian pertumbuhannya juga tercatat masih positif di semester 1 2025 karena konsumsi rumah tangga sebagai pendukung sektor utama ini masih terjaga dengan baik. Ya, teman-teman nanti juga bisa diskusi dengan kami yang ada di studio Radio Andika terkait dengan tema. Anda bisa interaksi 08113454.000, 08113454.000. Bu Nanis, kalau secara historis sendiri beberapa tahun ke belakang ya, bagaimana inflasi Kota Kediri? Kalau bisa digambarkan ya, apakah kondisinya cukup stabil Bu? Kota Kediri ini inflasinya itu tergolong yang cukup rendah. Jadi memang kita cukup berbangga ya dengan sinergi dan kerja keras dari berbagai pihak, dari pemerintah, Bank Indonesia, TPID khususnya untuk menjaga agar stabilitas harga ini terjaga, khususnya komoditas pangan ya, karena yang bergejolak ini biasanya komoditas pangan. Kalau dilihat dari historisnya, mayoritas di beberapa tahun terakhir trennya itu selalu di bawah nasional. Di tahun ini pun juga inflasi Kota Kediri terjaga di rentang sasaran target kita 2,5 plus minus 1. Ini sudah sangat baik sekali. Jadi harapannya nanti tidak hanya dari pemerintah, Bank Indonesia dan TPID, tapi masyarakat juga ikut bersama-sama menjaga agar stabilitas harga ini juga terjaga. Karena kolaborasi, kembali lagi sinergi dari berbagai pihak itu akan semakin efektif dalam mendorong stabilitas harga ini bisa kita jaga rendah dan stabil. Sekarang saya geser ke Pak Erwin. Pak Erwin, dari pemerintah Kota Kediri khususnya Bapeda sendiri memonitor ya bagaimana inflasi dari tahun ke tahun. Untuk perkembangannya sendiri sampai dengan saat ini seperti apa Pak? Jadi saya sih mengeko apa yang disampaikan Bu Nanis ya dari BI. Jadi memang Kediri itu punya rezim inflasi yang rendah ya istilahnya. Jadi memang dari dulu memang kita relatif ada di bawah target nasional ya, di 2,5 plus minus 1%. Sekali lagi memang meskipun ini perlu diapresiasi sebenarnya kerja keras teman-teman, karena biasanya untuk daerah dengan net consume ya seperti Kota Kediri, jadi kita ini nggak banyak produksi ya. Kalau untuk bahan makan kita lebih banyak mengkonsumsi produk-produk yang ada di sekitar kita ya, terutama dari daerah kabupaten sekitar. Tapi mekanisme penyesuaian harga ya, maksudnya supaya bagaimana antara permintaan dan penawaran itu bisa tetap seimbang, itu dilakukan dengan baik ya, sehingga akhirnya harga itu bisa tetap kita stabilkan. Itu sih. Ya. Pasti ada semacam kunci atau resep rahasia begitu ya. Kenapa Kediri bisa mempertahankan posisi
cukup positif ini dibandingkan kota-kota lain. Nanti akan dibuka setelah ini Pak ya. Resepnya Pemkot Kediri untuk bisa menjaga inflasi agar tetap stabil apa? Kita akan kupas sesaat lagi teman-teman. Menjelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas makin padat dan kebutuhan pokok ikut Let's naik. talk. Pemerintah Kota Kediri bersama tim pengendali inflasi daerah siap menjaga harga tetap stabil lewat Let's strategi talk. 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Let's talk. Pemkot Kediri juga bergerak cepat dari urban farming, perlindungan lahan pangan, perbaikan Let's infrastruktur distribusi, sampai menjaga ketersediaan komunitas untuk program makan bergizi gratis. Let's Khusus talk. jelang Nataru, digelar operasi pasar murni dan gerakan pangan murah di 25 titik kelurahan Let's talk. 3 sampai 22 Desember 2025. Sekarang giliran Let's kita. talk. Mari jadi konsumen cerdas. Belanja secukupnya, pilih yang berkualitas, cek tanggal kadaluarsa, dan Let's jangan talk. panic buying. Stok aman, jadi nggak perlu khawatir. Pesan ini dipersembahkan oleh Bagian Let's talk. Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. 105,7 Radio Andika. Let's talk. Teman-teman bisa mengikuti perbincangan ini live di Andika TV yang tayang di Facebook AG243. Tentu kita sangat bahagia sebagai warga Kota Kediri di mana pemerintah Kota Kediri ini mempunyai formulasi yang pas begitu ya selama bertahun-tahun menjaga stabilitas inflasi ini. Pak Erwin, kunci atau resepnya apa yang bisa dilakukan? Mungkin bisa menjadi gambaran untuk pengembangan atau evaluasi berikutnya, Pak. Iya sebenarnya kalau resepnya kan memang ada resep generik dari BI Pusat ya. Jadi kami sebenarnya melakukan apa yang dinamakan roadmap dari ATPID. Jadi roadmap ini kan sebenarnya punya 4 kunci utama ya. Jadi yang pertama bagaimana menjaga keterjangkauan harga, kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Jadi kalau di sisi keterjangkauan harga, Kota Kediri ini beruntung karena kita punya pasar grosir Ronggo ya. Oh iya, Jadi, itu terbesar kabarnya ya, se-Jawa Timur ya? Betul, Jawa Timur bagian barat ya. Jadi memang barang-barang bahan makanan terutama yang berasal dari tumbuhan itu memang ngumpul di sana semua. Sebelum didistribusikan ke barat lagi ya, jadi ke Jakarta, ke Bandung, itu rata-rata memang mampir di sana. Jadi karena itu kemudian kita bisa mengendalikan harga karena pasokan bisa kita supply ya dari sana. Kemudian di sisi kelancaran distribusi secara rutin kita melakukan pemeliharaan akses distribusi ya, laksanakan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah di masa-masa terjadinya hal seperti itu. Jadi supaya stoknya tetap terkendali, Mas. Ya. Update terakhir stok bagaimana, Pak, untuk pangan di Kota Kediri? Kalau stok alhamdulillah aman. Aman ya. Ini hari ini mungkin beberapa yang agak bergejolak harganya itu di cabai dan bawang ya, karena memang biasa. Ya. Mendekati Lebaran dan mendekati Natal. Agak fluktuatif ya itu ya. Betul. Permintaannya pasti tinggi. Tapi kami akan sediakan stoknya dan kami lakukan operasi pasar murni dan gerakan pasar murah selama menjelang Nataru ini, Mas. Baik. Teman-teman bisa bergabung juga dalam diskusi ini. Kita masih berbincang bersama dengan narasumber. Ada Sekretaris Bapeda Pemkot Kediri, ada Pak Tetuko Erwin Soekarno, dan juga Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Bu Wihujeng Ayu Rengganis atau Bu Nanis. Bu Nanis, dari BI sendiri, peran yang dijalankan atau fungsi-fungsi yang dijalankan dalam kaitan, ini kan satu tim yang satu kesatuan ya, TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Apa sebenarnya fungsi-fungsi yang dijalankan BI sendiri, Bu? Iya, kalau kita bicara inflasi itu sebenarnya tekanan harga itu ada 3 penyebab ya, Mas. Yang satu dari sisi permintaan pastinya. Makanya kenapa ketika di akhir-akhir tahun menjelang HBKN itu harga-harga mulai naik karena adanya tekanan permintaan yang meningkat. Terus kemudian dari sisi supply atau pasokan. Nah, kadangkala ketika permintaan tetap tapi ada terganggu dari sisi supply-nya, entah karena gagal panen, itu juga bisa menyebabkan harga-harga naik. Nah, yang ketiga ini dari sisi ekspektasi. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman ini
cenderung lupa gitu Siap. ya. Ekspektasi yang seperti apa, Bu? Nah, ekspektasi ini seperti ini. Iya. Ketika masyarakat itu merasa harga kalau menjelang Lebaran itu naik, ini ekspektasi sebenarnya. Belum naik tapi wah kalau mau Lebaran ini harga-harga mesti naik nih. Ekspektasinya sudah naik duluan. Ya. Nah inilah yang akan berdampak pada biasanya spekulan-spekulan ini menaikkan harga. Makanya komunikasi efektif seperti ini oleh Bank Indonesia, oleh TPID, pemerintah kota itu senantiasa digaungkan agar masyarakat itu tidak panik buying dan meningkatkan ekspektasi yang harusnya baik-baik saja, malah jadinya semakin mendorong agar tekanan harga meningkat. Nah ini adalah hal-hal yang dilakukan. Nah secara nasional kami itu di Bank Indonesia kami juga menjaga uang beredar. Oh ini penting ini ya. Betul. Karena inflasi ini terjadi tadi dari sisi supply dan demand. Kalau permintaannya, kalau uang beredarnya banjir gitu ya. Kalau duitnya banyak nih, orang biasanya kalau lagi habis gajian, bonus analoginya cair. bonus cair, biasanya kan permintaan dia untuk membeli kebutuhan itu juga akan semakin tinggi. Nah, inilah yang akan berdampak pada menaikkan tekanan harga. Sehingga Bank Indonesia di sini berfungsi untuk agar menjaga uang beredar ini tetap sesuai dengan koridor-koridor yang kita butuhkan. Jadi kalau inflasi lagi tinggi nih Mas, biasanya Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga. Nah, kenapa menaikkan suku bunga? Biar uangnya terserap lagi, masuk ke dalam perbankan, tidak beredar di masyarakat, sehingga inflasinya bisa turun dan terkendali. Nah, dengan kondisi yang sekarang inflasi kita cukup rendah ya, secara nasional juga cukup terjaga. Berapa Bu tadi Kota Kediri? Di 2,4 sekian saya kalau di bawah 3 ya berarti ya? Di bawah 3 ya? Di bawah 3. Nasional pun juga di bawah 3. Jadi masih sangat sesuai dengan target kita. Nah, ini Bank Indonesia bisa secara bertahap menurunkan suku bunganya, Mas. Karena inflasi kita sudah stabil, ketahanan ekonomi kita cukup kuat. Bank Indonesia menurunkan suku bunga, dampaknya apa? Biasanya kalau suku bunga turun, suku bunga kredit juga turun. Artinya apa? Kalau suku bunga kredit turun, masyarakat bisa mendorong berinvestasi, pembiayaan, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi. Nah, itu inflasi ini hubungannya juga dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi penting sekali inflasi ini terjaga rendah dan stabil. Baik, tapi pola masyarakat sekarang ini kan konsumsi atau belanjanya banyak sekali lifestyle baru ya. Sekarang belanja online. Ya, Bu. Kalau ditarik ke Kota Kediri, apakah ini ada dampaknya berkaitan dengan inflasi sendiri, Bu? Sebenarnya kalau secara pola secara data kami tidak ada ya terkait dengan berapa jumlah transaksi online karena online ini jadi borderless gitu ya. Dari Kediri itu bisa belanjanya di Jakarta, di Surabaya dan di mana-mana. Bahkan luar negeri ya Bu ya. Bahkan luar negeri, betul. Nah, bagaimana kalau secara inflasi? Nah, sebenarnya kita itu membagi inflasi itu ada 3 kelompok. Ada namanya kelompok volatile food. Ini kelompok yang bergejolak. Dan ini biasanya bahan makanan. Cabai, beras, bawang. Nah, itu namanya volatile food yang kebanyakan pergerakan harga ini ada di kelompok volatile food. Dan yang kedua adalah core inflation. Core inflation ini adalah kebutuhan utama, kebutuhan pokok baju, sandang papan. Nah, itu core inflation. Nah, yang ketiga adalah administer price. Ini adalah komoditas-komoditas yang dipatok harganya oleh pemerintah. Nah, kalau melihat kecenderungan dari masyarakat kita yang belanja online, biasanya ada di core inflation. Secara di Kediri maupun nasional, core inflation kita itu terjaga sesuai dengan target di kisaran 2-3%. Jadi masih sangat aman. Yang perlu kita jaga ini sebenarnya yang volatile food ini. Tiba-tiba cabai mahal, tiba-tiba bawang mahal, tiba-tiba beras mahal, itu yang secara kalau kami melihat dari pola online ini tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Kalau Pak Erwin memandangnya seperti apa, Pak? Iya, jadi memang kalau dengan pola baru masih begini.
Jadi kalau dulu itu kan memang daerah itu punya banyak kebijakan fiskal ya. Yeah. Karena memang duitnya banyak di daerah. Tapi kan memang sejak tahun lalu dan tahun depan pun kebijakan itu akan lebih banyak di pusat ya. Jadi kita banyak melihat program-program pusat seperti makan bergizi gratis, kemudian koperasi kelurahan dan koperasi desa Merah Putih. Itu memang kebijakan lebih ditarik lebih ke pusat. Memang kemudian jadi daerah tidak punya banyak space untuk melakukan. Tapi bagusnya kemudian program-program itu langsung berdampak kepada masyarakat. Nah dengan pola seperti itu yang perlu kita lakukan sebenarnya hanya menjaga bagaimana agar kebutuhan program-program nasional itu bisa kita cukupi. Yang paling mendesak sebenarnya di sisi MBG ya. Yeah. Jadi makan bergizi gratis ini kan mempunyai daya serap terhadap volatile foods tadi ya. Itu cukup tinggi ya. Nah itu yang sebenarnya kita coba kendalikan. Nah kami di Kota Kediri coba mengkolaborasikan dua-duanya. Jadi program yang terbesar di pemerintahan Pak Prabowo ini memang ada di makan bergizi gratis dan koperasi kelurahan Merah Putih. Nah kami berusaha mengkolaborasikan bagaimana nanti koperasi kelurahan Merah Putih itu bisa menjadi feeder ya untuk makan bergizi gratis terutama dalam pangan segar asal tumbuhan dan pangan segar asal hewan. Supaya nanti tidak terjadi tidak bocor ya, maksudnya kebutuhan itu akhirnya tidak mengganggu kebutuhan lokal warga Kota Kediri. Baik, teman-teman, kita masih berbincang bersama dengan narasumber, ada Sekretaris Bapeda Pemkot Kediri Pak Tetko Erwin Soekarno dan juga Bu Wihujeng Ayu Rengganis atau Bu Nanis, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Masih membahas tentang menjaga stabilisasi harga dan mendorong aktivitas ekonomi menjelang Nataru. Teman-teman yang ingin berinteraksi atau ikut nimbrung dalam diskusi kita 0811 345 4000, 0811 345 4000. Ke gatekeeper dulu, Santi. Pak Kamim Tohari lewat di jembatan Layang Trosobo Sidoarjo tersendat karena peningkatan volume kendaraan. Pak Wahyudi sudah sampai di Simpang 4 Maju Agung Jombang, di sana juga padat lalu lintas yang mendominasi mobil pribadi. Oke, geser ke Sofi. Pak Arya di Mojoroto, Kota Kediri, menanyakan apa ya strategi utama Bapeda dalam memastikan stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 ini. Kemudian ada satu lagi, Mas Yusuf di Ngronggo, Kota Kediri. Apa langkah-langkah yang telah disiapkan oleh BI dalam mendukung pengendalian inflasi menjelang Nataru, khususnya dari sisi penguatan koordinasi TPID? Oke, kita akan bahas sesaat lagi, teman-teman. Asik, kita di pantai coy. Let's talk. Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih. Let's Ada talk. kelapa jatuh di sana, ambil yuk. Salah Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi Let's berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini Let's baru talk. kelapa. Tapi ribet bukanya. Eits, ini aja kelapa muda gercep. Let's talk. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut. Let's talk. Seger, cil abis. Let's Kelapa talk. mudanya real cuy. Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya. Let's talk. Gercep banget. Justus rasa Let's kelapa talk. muda. Segernya cil, air kelapanya real. Dari Wingswood. Let's talk. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Let's aktivitas talk. makin padat dan kebutuhan pokok ikut naik. Pemerintah Kota Kediri bersama tim pengendali inflasi daerah Let's talk. siap menjaga harga tetap stabil lewat strategi 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, Let's kelancaran talk. distribusi, dan komunikasi efektif. Pemkot Kediri juga bergerak cepat dari Let's urban farming, talk. perlindungan lahan pangan, perbaikan infrastruktur distribusi, sampai menjaga ketersediaan komoditas talk. untuk program makan bergizi gratis. Khusus jelang Nataru, digelar operasi pasar murni dan Let's gerakan talk. pangan murah di 25 titik kelurahan 3 sampai 22 Desember 2025. Let's talk.
Sekarang giliran kita. Mari jadi konsumen cerdas. Belanja secukupnya, pilih yang Let's berkualitas, cek tanggal kadaluarsa, dan jangan panic buying. Stok aman, jadi nggak perlu khawatir. Pesan ini dipersembahkan oleh Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. Let's talk. 105,7 Let's talk. Ada 2 pertanyaan. Monggo Pak Erwin terlebih dahulu menanggapi. Ya, jadi kalau ditanya tadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri, yang paling banyak kami lakukan ini di operasi pasar murah dan gerakan pangan murah ya. Jadi memang di lokasi ini kebetulan kami melakukan beberapa upaya. Yang pertama kami memberikan subsidi ongkos angkut ya. Jadi supaya harga untuk komoditas minyak, gula, telur itu bisa lebih murah ya, dan beras ya. Ada subsidi ya Pak ya? Betul, ada subsidi angkut. Kemudian kita laksanakan di 25 kelurahan ya sejak tanggal 3 Desember sampai tanggal 22 Desember nanti. Nah, kami berharap ini bisa dimanfaatkan oleh warga ya, karena memang dekat lokasinya di kantor kelurahan jenengan semua, jenengan bisa akses ini. Harganya akan lebih murah daripada harga di pasaran. Intinya memang kami akan berusaha untuk mengendalikan harga ini supaya warga bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Iya. Itu yang utama. Baik. Tapi memang efektivitas operasi pasar murah sejauh ini kalau dari hasil evaluasi Bapeda seperti apa Pak? Sebenarnya kan yang kami lakukan ini memudahkan 2 sisi ya. Jadi memudahkan 2 sisi itu maksudnya dari sisi distributor dan penjual. Biasanya kan orang kalau hari-hari kayak gini datang ke pasar, aduh harganya mahal nih pasar. Nah, orang jadi awang-awang horor ke pasar. Nah, sebenarnya kami bekerja sama juga sama pedagang pasar. Jadi kita ambil barang mereka, kemudian kita berikan subsidi ongkos angkut tadi supaya harganya lebih murah ya, bisa dijangkau, dan kemudian begitu masuk ke warga itu mereka bisa mendapatkan. Jadi kita sebenarnya menghubungkan antara permintaan dan penawaran saja, tapi dengan shock absorber ya, intinya dengan subsidi ongkos angkut itu supaya harganya bisa lebih terjangkau di sisi pembeli. Yang diuntungkan adalah kedua belah pihak ya Pak ya. Masyarakat pembeli, kemudian juga penjualnya juga dapat barangnya juga. Iya, barangnya terbeli. Iya, tersalurkan ke masyarakat juga ya. Sementara pertanyaan kedua, Bu Nanis monggo. Ya, jadi kalau dari Bank Indonesia ini penguatan sinergi yang kita lakukan itu dari hulu ke hilir ini. Ya. Kalau kita bicaranya. Jadi Bank Indonesia komprehensif ya. Karena Bank Indonesia ini Kediri ini 13 kabupaten kota wilayahnya. Wah, capek ini keliling terus Ibu Nanis ya. Nah, dengan 13 kabupaten kota ini karakteristik daerahnya berbeda-beda. Kalau ada daerah yang sentra produksi, kalau Kediri kan daerah konsumen ya, karena mereka tidak bisa memproduksi komoditas pangan sendiri. Nah, untuk daerah-daerah yang sentra produksi, kami lakukan penguatan dari sisi hulunya. Jadi kami ada mitra-mitra binaan untuk bagaimana agar program-program ini komoditas-komoditas yang utama seperti bawang, cabai, telur, dan beras ini produktivitasnya bisa meningkat. Nah, itu kita bantu. Jadi program-program kita kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat itu kita lakukan. Nah, bagaimana dengan Kota Kediri gitu ya, yang secara karakteristik daerahnya adalah daerah konsumen. Nah, di sini kita berdayakan. Kita berdayakan pemenuhan kebutuhan rumah dari pekarangan sendiri. Jadi kami ada namanya program yang pertama yang menyasar ibu-ibu PKK. Namanya PKK Sigap. Wah, keren namanya ya. Iya, betul. Itu seperti apa konsepnya, Bu? Jadi ini adalah bagaimana memberdayakan ibu-ibu PKK itu untuk bisa membuat atau menghasilkan sayur mayur dan yang lain itu dari pekarangan masing-masing. Jadi urban farming. Nah, itu kita pantau terus, kita lombakan gitu ya biar semangat kan. Kalau ada lomba kan biasanya lebih semangat ya. Betul. Nah, terus kita juga berikan pelatihan sertifikasi pada ibu-ibu PKK itu untuk bisa melakukan sertifikasi hidroponik. Jadi apa yang mereka lakukan ini semuanya sudah ada ininya ya, prosedur dan tahapannya. Itu kita lakukan agar
kualitas yang mereka hasilkan dari urban farming yang dilakukan itu bisa maksimal. Nah, yang kedua adalah kami ada namanya sekolah peduli inflasi. Nah, ini menyasar SMP seluruh kota Kediri. Oh, anak-anak muda juga dirangkul ya? Anak-anak muda dirangkul karena kita ingin menumbuhkan kesadaran gitu ya, bahwa menjaga pangan ini itu tidak hanya kita-kita yang sudah tua-tua ini ya yang berkepentingan, tapi dari muda mereka juga sudah kita arahkan untuk bisa menjaga pangan sendiri. Jadi sekolah-sekolahnya ini sekarang SMP itu bagus-bagus itu. Ada yang tanam tomat, cabai dan lain-lain. Nah, itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk bisa memberdayakan urban farming dalam rangka mencukupi kebutuhan dari dalam. Nah, yang terakhir ini yang baru kami lakukan terakhir ini, kita ada KKN tematik. Jadi kita kerjasama dengan universitas. Biasanya kan kalau KKN mereka cenderung macam-macam gitu ya yang dilakukan. Nah, ini tematik, kita bikin modul ajar secara khusus. Mereka kita arahkan untuk bisa membentuk urban farming di daerah tempat mereka KKN tinggal. Dan tidak hanya itu, dari hasil yang mereka lakukan, kita minta mereka lakukan hilirisasi atau pembuatan produk olahan turunan, supaya produk-produknya ini bisa berjangka waktu lama dan dikonsumsi secara tahan lama. Wah, seperti itu. Keren ya. Jadi produknya semakin punya value begitu ya Bu ya? Betul, bisa nambah cuan juga ya. Iya, betul. Kalau beberapa daerah Pak Erwin itu kan memberlakukan ada semacam kontrak atau MOU dengan pihak-pihak tertentu, misalnya produsen, entah ini dari pertanian atau perkebunan dan lain sebagainya. Apakah Kota Kediri melakukan hal yang sama atau ada strategi lainnya Pak? Sama ya, jadi kalau kerjasama antar daerah dan kerjasama antar daerah itu dilakukan, ada yang G2G, ada yang G2B. Jadi kalau G2G itu kami pemerintah Kota Kediri dengan pemerintah kabupaten atau kota lain dan pemerintah provinsi juga. Tapi ada juga yang G2B. Jadi yang G2B itu adalah kami pemerintah kota selalu government dengan bisnis ya. Jadi dengan bisnis yang ada. Jadi sama seperti ada distributor minyak goreng, distributor beras, itu kami juga lakukan. Kami ini sebenarnya Kota Kediri agak bersyukur karena kami ini berada di sekitar lumbung ya. Jadi kalau sentranya telur itu kan ada di Kabupaten Blitar, kemudian ada sentranya bawang merah itu ada di Kabupaten Nganjuk, kemudian sentranya cabai itu ada di Kabupaten Kediri ya, Bapak. Nah, kami lakukan kerjasama dengan mereka supaya produk terutama untuk bahan kebutuhan pokok itu bisa terpenuhi pada saat harganya meningkat. Ya. Teman-teman, nanti kita akan gali lebih lanjut berkaitan dengan strategi bagaimana pemerintah Kota Kediri melakukan upaya-upaya treatment yang bisa dilakukan agar menjaga stabilisasi harga dan mendorong aktivitas ekonomi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sport News. Pelatih Kepala Tunggal Putri Indonesia Imam Tohari mengatakan Gregoria Mariska Tunjung masih perlu meningkatkan performanya pada SEA Games 2025 di Thailand setelah tampil kurang konsisten pada laga semifinal beregu putri. Imam mengungkapkan Gregoria sebenarnya memulai pertandingan dengan baik, namun beberapa kali kehilangan fokus pada momen krusial sehingga berlangsung lebih ketat dari yang diharapkan. Pria berusia 49 tahun itu menegaskan pengalaman Gregoria di level atas menjadi modal penting, namun harus diiringi dengan ketenangan dan pengambilan keputusan yang lebih tajam saat berada di lapangan. Imam berharap Gregoria bisa mencapai permainan dan hasil terbaiknya pada SEA Games 2025 di Thailand. Sport News, persembahan PT Chandratama Group Nusantara, jasa interior profesional dan terpercaya yang telah mengerjakan proyek besar klien di seluruh Indonesia hingga kancah internasional dari Barcelona, Jerman, Norwegia, dan negara lainnya. Elegan bersama Chandratama.
Anda masih mengikuti Public Interaktif bersama dengan pemerintah Kota Kediri. Hari ini kita masih membahas tentang tema menjaga stabilisasi harga dan mendorong aktivitas ekonomi menjelang Nataru. Masih bersama narasumber Sekretaris Bapeda Pak Tutuko Erwin Soekarno dan juga Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri Bu Wihujeng Ayu Rengganis. Teman-teman yang ingin berinteraksi masih ada kesempatan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Menjelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas makin padat dan kebutuhan pokok ikut naik. Pemerintah Kota Kediri bersama tim pengendali inflasi daerah siap menjaga harga tetap stabil lewat strategi 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pemkot Kediri juga bergerak cepat dari urban farming, perlindungan lahan pangan, perbaikan infrastruktur distribusi, sampai menjaga ketersediaan komunitas untuk program makan bergizi gratis. Khusus jelang Nataru, digelar operasi pasar murni dan gerakan pangan murah di 25 titik kelurahan 3 sampai 22 Desember 2025. Sekarang giliran kita, mari jadi konsumen cerdas. Belanja secukupnya, pilih yang berkualitas, cek tanggal kadaluarsa, dan jangan panic buying. Stok aman, jadi nggak perlu khawatir. Pesan ini dipersembahkan oleh Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. Let's talk. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa Let's aja. talk. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat. Let's talk. Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak. Dan ini daging steak kesukaan Papa. Let's talk. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptaden Maxi 12 Plus. Siapa yang bikin gigi Let's lebih talk. kuat? Ciptaden. Siapa yang bikin gigi lebih sehat? Ciptaden. Siapa yang Let's bikin talk. nafas segar dan mulut sehat? Semuanya pasti Ciptaden. Let's Aku talk. telah 12 kali gigi kuat. Ciptaden. Enak melot gigi kuat, gusi sehat. Let's talk. Antibakteri, lindung dari bakteri. Gigi kuat, Let's gigi talk. Ciptaden membuat gigi 12 kali lebih kuat. Let's talk. 105,7 Let's talk. Radio Andika. Ya, Pak Erwin, beberapa waktu lalu kabarnya Pemkot Kediri melaunching program inovasi ATM beras ini kaitan dengan pengendalian inflasi. Ini mungkin bisa dijelaskan juga, Pak. Iya, jadi pertanggal 1 Desember kemarin Ibu Wali Kota Kediri, Bu Vindana Parmaspati melakukan launching ya untuk ATM beras di Kelurahan Semampir. Tapi dilaksanakan serentak di 45 kelurahan yang lain. Jadi 46 kelurahan sekarang sudah punya ATM beras. Jadi ATM beras ini memang salah satu upaya kami juga untuk mengendalikan inflasi ya. Jadi terutama untuk komoditas beras. Karena memang menurut BPS beras ini merupakan komoditas yang paling tinggi ya bobot inflasinya. Jadi begitu dia bergejolak sedikit saja itu akan mempengaruhi inflasi sangat besar. Ya. Nah, kami di pemerintah Kota Kediri berusaha untuk memberikan layanan penyediaan bahan pokok kepada warga yang berada di desil 1, 2, dan 3 ya. Jadi kelompok dengan perekonomian terbawah di Kota Kediri. Nah, mereka nanti akan punya akses ke ATM itu setiap bulannya mereka mendapatkan beras berat volumenya 5 liter ya, atau setara dengan 4, sekian saya lupa ya kilogramnya. Supaya nanti kelompok ini itu bisa mendapatkan kepastian ya untuk produknya. Dan supaya tidak terganggu ya yang lainnya di sisi penyediaan komunitas beras ini. Mekanismenya untuk bisa mendapatkan itu seperti apa, Pak, bagi warga? Jadi warga kita punya daftarnya ya. Jadi di Detesan itu kebetulan semua warga itu sudah ada kelompoknya ya. Jadi kita ada desil 1, 2, 3 sampai dengan ke desil ke-10. Yeah. Nah, kelompok dengan desil 1, 2, 3 ya, mereka yang dengan kemampuan paling rendah ini nanti yang akan punya hak. Nanti di kelurahan memang sementara ini masih manual, tapi nanti ke depan kita lakukan digitalisasi ya, supaya nanti warga-warga itu
punya kartu akses yang bisa digunakan. Hanya mereka saja yang bisa mengakses ya atau mendapatkan beras itu. Oh iya. Security-nya biar terjaga begitu ya. Di sisi lain mungkin ada sebagian masyarakat yang merasa saya kok belum tersentuh ini. Bagaimana supaya saya juga bisa mengurus atau mendapatkan hak saya gitu misalnya. Apa yang harus dilakukan Pak? Jadi kalau untuk yang ATM beras ini kan memang menyasarnya ke desil 1 sampai 3 ya. Yang penting sebenarnya Adminduk ya. Jadi bagaimana agar administrasi kependudukannya hidup, benar-benar hidup. Jadi jangan sampai kemudian ada KTP yang belum sesuai segala macam. Nah, kami memang sekali lagi pemerintah daerah itu memang dibatasi soal kewenangan ya. Yang bisa kami lakukan memberikan bantuan sosial semacam itu kan memang hanya kepada warga yang ber-KTP Kediri. Nah, kami berharap nantinya ke depan ya menjadi warga Kediri dulu. Ya, kota Kediri ya? Iya, kota Kediri dulu ya, supaya bisa mengakses layanan-layanan bantuan seperti itu. Meskipun sudah puluhan tahun domisili di Kediri, tapi kalau KTP-nya belum kota Kediri masih belum bisa terlayani ya Pak? Betul, itu Mas. Eman-eman ya? Jadi memang sekali lagi domainnya pemerintah daerah itu memang kewenangannya memang di wilayahnya sendiri ya. Jadi kita memang tidak bisa melayani warga yang belum ber-KTP kota Kediri. Jadi datanya itu terintegrasi dengan data bansos yang lain Pak ya? Jadi ada namanya DTSAN ya, data terpadu sosial ekonomi nasional itu yang kita terima update-nya ya setiap 6 bulanan dari pemerintah pusat. Baik, teman-teman nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita sesaat lagi. Menjelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas makin padat dan kebutuhan pokok ikut naik. Pemerintah Kota Kediri bersama tim pengendali inflasi daerah siap menjaga harga tetap stabil lewat strategi 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pemkot Kediri juga bergerak cepat dari urban farming, perlindungan lahan pangan, perbaikan infrastruktur distribusi, sampai menjaga ketersediaan komoditas untuk program makan bergizi gratis. Khusus jelang Nataru, digelar operasi pasar murni dan gerakan pangan murah di 25 titik kelurahan 3 sampai 22 Desember 2025. Sekarang giliran kita, mari jadi konsumen cerdas. Belanja secukupnya, pilih yang berkualitas, cek tanggal kadaluarsa, dan jangan panic buying. Stok aman, jadi nggak perlu khawatir. Pesan ini dipersembahkan oleh Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. 105,7 Radio Andika. Teman-teman, saya masih berbincang bersama narasumber Bu Wihujeng Ayu Rengganis, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri dan juga Sekretaris Bapeda Kota Kediri, Pak Tutuko Erwin Soekarno. Bu Nanis, berkaitan dengan akhir tahun yang biasanya fluktuatif gitu ya. Apa-apa barang-barang kebutuhan pokok, apalagi juga ya pola konsumsi kita juga berpengaruh ya. Mungkin bisa digarisbawahi kembali imbauan untuk masyarakat Bu, seperti apa? Apalagi uang beredar juga meningkat ya biasanya akhir tahun. Betul. Jadi kalau kami dari Bank Indonesia menghimbau ya, karena pengendalian harga, pengendalian inflasi ini adalah kerja kita bersama. Jadi tidak hanya bisa dari pemerintah saja, tapi juga partisipasi aktif dari masyarakat itu juga penting untuk menjaga agar stabilitas harga itu terjaga. Jadi kami menghimbau agar masyarakat Kota Kediri ini bisa berbelanja secara bijak. Bijak itu artinya bukan melulu hemat ya, tapi sesuai dengan kebutuhan, Terus kami juga menghimbau agar jangan buang-buang atau konsumsi berlebihan. Kadang kita itu suka makannya seberapa tapi masaknya seberapa, atau karena suka menimbun ya, karena lega gitu ya. Biasanya ibu-ibu ini kalau punya stok barang terlalu banyak, nah akhirnya tidak tergunakan, tidak terpakai, itu kami himbau agar teman-teman lebih bijaksana dalam berbelanja. Betul. Terus kami juga mengajak agar ini dari pemerintah Kota Kediri ini udah luar biasa sekali programnya, ada gerakan pangan murah, operasi pasar murni, ada ATM beras. Ayo monggo teman-teman yang memiliki kebutuhan tersebut
diramaikan gitu ya, karena agar kebutuhannya bisa terjaga, stabilitas harga juga terjaga. Dan yang terakhir kami juga mendorong nih, sekarang sudah digitalisasi. Untuk kenyamanan dan efisiensi, yuk sama-sama gunakan pembayaran secara non tunai. Nah, betul. Jadi agar nanti semuanya mungkin Bapak Ibu sekalian kalau secara non tunai itu bisa terpantau historisnya sudah belanja apa saja. Nah, jadi lebih enak. Jadi silakan gunakan uang pembayaran non tunai seperti KRIS, uang elektronik atau pembayaran kanal-kanal digital yang lainnya. Ini penting supaya bisa di tracing ya begitu ya. Betul. Oh, saya tadi belanja apa sih kok tiba-tiba uang segini? Kok dari uang segini tiba-tiba hilang tanpa asap gitu ya. Iya. Gitu. Jadi gunakan pembayaran secara non tunai. Iya, baik. Itu. Pak Erwin? Iya sih, sama dengan sampaikan Bu Nanis. Jadi saya berharap masyarakat Kediri menjadi konsumen yang lebih cerdas ya, maksudnya. Jadi kalau mau berangkat ke pasar dicatat dulu. Kata ibu-ibu nih. Ya nggak melulu ibu-ibu ya, kadang-kadang bapak-bapak. Justru yang bahaya malah bapak-bapak yang dititipin ibunya buat belanja. Targetnya A tapi belanjanya B atau C ya. Jadi berusaha disiplin lah ya. Jadi catat apa yang mau dibelikan. Kemudian yang paling penting beli hanya yang ada di catatan. Jadi memang kadang-kadang kan ngomong promo. Iya, kita tuh jadi impulsif, betul Mas Adnan. Jadi begitu lihat, ini lagi promo nih, wah saya ambil lah. Begitu sampai di rumah dibuka lemari, kok masih banyak ternyata. Oh iya ternyata di minggu yang lalu juga ada promo, saya juga beli gila-gila. Nah itu sekali lagi jadilah konsumen cerdas. Langkah kecil itu juga berdampak ya Pak ya. Betul. Inflasi ya. Iya. Jadi begitu orang tidak terlalu impulsif ya untuk belanja, saya pikir stok itu bisa terjaga. Terus yang paling penting juga cek setiap kali belanja cek kadaluarsanya ya. Jadi apakah memang jangan-jangan ya, meskipun tidak selalu ya, jangan-jangan saat ditawarkan untuk karena memang barangnya sudah mendekati kadaluarsa. Nah itu perlu dipertimbangkan lagi. Saya pikir itu Mas pesan saya buat warga kota. Bahwa peran serta masyarakat mulai dari anak-anak muda ini juga penting ya, butuh dukungan semua pihak ya untuk kita bisa mengendalikan harga, stabilisasi inflasi ini juga ya Bu ya. Mengendalikan inflasi itu bagian dari budaya kalau misalnya Mas, dan harus dilatih sejak dini. Ubahnya kalau kita budaya bersih itu ya Pak ya. Betul. Mulai dari kecil atau sejak dini harus dilatih terus ya. Terima kasih Pak Erwin rahunya, Bu Nanis juga matur nuwun sharing-sharingnya. Moga-moga Kota Kediri tetap maju ya. Amin. Dan ngangen nih pasti. Pasti. Oke, teman-teman tadi perbincangan saya bersama dengan teman-teman dari pemerintah Kota Kediri, ada Sekretaris Bapeda Tutuko Irwin Soekarno, kemudian juga Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Bu Wihujeng Ayu Rengganis atau Bu Nanis, dalam perbincangan kita tentang bagaimana menjaga stabilisasi harga dan mendorong aktivitas ekonomi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Satu yang harus digarisbawahi adalah jadilah pembeli atau konsumen yang bijak dan cerdas. Baru saja Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Let's Talk. Menjelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas makin padat dan kebutuhan pokok ikut naik. Pemerintah Kota Kediri bersama tim pengendali inflasi daerah siap menjaga harga tetap stabil lewat strategi 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pemkot Kediri juga bergerak cepat dari urban farming, perlindungan lahan pangan, perbaikan infrastruktur distribusi, sampai menjaga ketersediaan komoditas untuk program makan bergizi gratis. Khusus jelang Nataru, digelar operasi pasar murni dan gerakan pangan murah di 25 titik kelurahan 3 sampai 22 Desember 2025. Sekarang giliran kita, mari jadi konsumen cerdas. Belanja secukupnya, pilih yang berkualitas, cek tanggal kadaluarsa, dan jangan panic buying. Stok aman, jadi nggak perlu khawatir. Pesan ini dipersembahkan oleh Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. Let's Talk. 105,6
Radio Let's talk. Let's talk.